Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan semangat ya. Ketemu lagi dengan Bunia di mata pelajaran matematika. Pada video kali ini kita masuk di subbab kedua di bab statistika, di mana kita akan belajar tentang jangkauan, kemudian kuartil dan jangkauan interkuartil. Tujuan pembelajaran pada video kali ini yaitu nanti kalian diharapkan yang pertama dapat mengetahui bagaimana cara mencari jangkauan, yang kedua kalian dapat mengetahui cara mencari kuartil, baik kuartil 1, kuartil 2 maupun kuartil 3, dan yang ketiga kalian dapat menentukan jangkauan interkuartil baik berupa data tunggal maupun data kelompok. Sebelum kita mempelajari materi jangkauan, kuartil, dan jangkauan interkuartil, maka kita ingat kembali bahwa di statistika itu ada yang namanya ukuran pemusatan data, ukuran penyebaran data, dan ukuran letak data. Apa saja sih yang termasuk dalam ukuran pemusatan data? Nanti di ukuran pemusatan data ini akan dibagi menjadi 3. Yang pertama ada yang namanya rata-rata, kemudian median, dan modus. Nah, ketiga materi ini, ukuran pemusatan data, rata-rata, median, dan modus, sudah kalian pelajari waktu SMP. Kemudian untuk ukuran penyebaran data, ini dibagi menjadi 6. Ada yang namanya jangkauan atau yang kita sebut nanti dengan range. Kemudian ada yang namanya simpangan rata-rata. Ada juga yang namanya varian atau ragam, simpangan baku, jangkauan interkuartil atau hamparan, dan yang terakhir simpangan kuartil. Untuk ukuran letak data ini akan dibagi menjadi 3, ada kuartil, kemudian ada desil, dan ada persentil. Untuk kelas 10 di kurikulum Merdeka ini kita tidak akan mempelajari semua, tetapi yang akan kita pelajari hanya bagian ukuran penyebaran data dan ukuran letak data. Tidak semua ini, tetapi hanya jangkauan. Kemudian untuk ukuran letak data itu ada kuartil, ukuran penyebaran datanya selain jangkauan nanti ada jangkauan interkuartil. Untuk secara lengkap apa itu jangkauan, apa itu kuartil, dan apa itu jangkauan interkuartil, penjelasannya sebagai berikut. Yang pertama, jangkauan atau range. Apa sih jangkauan atau range itu? Jangkauan adalah selisih antara data nilai terbesar dengan data nilai terkecil. Jangkauan ini nanti akan dibagi menjadi jangkauan untuk data tunggal dan jangkauan untuk data kelompok. Bagaimana cara mencari jangkauan untuk data tunggal? Cara mencari jangkauan untuk data tunggal, kita tinggal mengurangkan nilai data terbesarnya dikurangi dengan nilai data terkecil. Nilai data terbesar kita simbolkan dengan X-max dan nilai data terkecil kita simbolkan dengan X-min. Misalkan dipunyai data seperti ini, ada 3, 5, 6, 8, 9, dan 10. Kebetulan data tunggal ini sudah diurutkan dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar ya. Jika kalian menemukan data tetapi belum diurutkan seperti ini, maka langkah yang pertama, kalian harus mengurutkan terlebih dahulu. Nah, dari sini data ini kita peroleh bahwa data nilai terbesarnya itu adalah 10, kemudian data nilai terkecilnya adalah 3. Maka kita sudah bisa mencari nilai jangkauannya, tinggal mengurangkan data terbesarnya 10 dikurangi dengan 3, diperoleh R-nya 7. Jadi, jangkauan dari data tunggal tersebut adalah 7. Nah, itulah cara mencari jangkauan untuk data tunggal. Lalu bagaimana cara mencari jangkauan untuk data kelompok? Nah, jangkauan data kelompok ini, cara mencarinya kita tinggal mengurangkan. Atau bisa juga selisih titik tengah kelas tertinggi dengan titik tengah kelas terendah. Jadi kita harus bisa mencari titik tengahnya dulu dari masing-masing kelas. Nah, ini data kelompok ya, berbentuk tabel, ada intervalnya. Di sini, karena tadi rumusnya itu adalah selisih titik tengah, maka dari kelas ini kita harus bisa mencari nilai titik tengahnya dari masing-masing kelas. Kalau dari kelas yang pertama, interval antara 13 sampai 15, maka nilai tengahnya berapa? Nilai tengahnya adalah
14. Kemudian kalau kita dari kelas yang kedua 16 sampai 18, maka nilai tengahnya 17, kemudian yang kelas ketiga itu nilai tengahnya 20, kelas yang keempat nilai tengahnya adalah 23. Kalau kita sudah mendapatkan nilai tengah dari masing-masing kelas, maka kelas yang paling tinggi mana? Kelas tertingginya nilai tengahnya berapa? 23. Lalu titik tengah kelas terendahnya berapa? 14. Maka jangkauannya bisa kita cari dengan cara mengurangkan titik tengah kelas tertinggi dikurangi dengan titik tengah kelas terendah. XI itu simbol dari titik tengah ya. Nah, ini XI tertinggi dikurangi XI terendah. XI tertingginya 23, terendahnya 14, maka hasilnya adalah 9. Jadi, dapat disimpulkan bahwa jangkauan dari data kelompok tersebut adalah 9. Nah, sekarang kita masuk ke yang kedua, yaitu tentang kuartil. Apa sih itu kuartil? Kuartil adalah nilai-nilai tertentu yang membagi serangkaian data terurut menjadi 4 bagian yang sama. Misalkan kita mempunyai data, ini ada satu data, kemudian kita akan membaginya menjadi 4 bagian yang sama. Maka nanti kita akan mendapatkan Q1, kemudian Q2, dan mendapatkan juga Q3-nya. Ada Q1, Q2, dan Q3. Q1 itu artinya kuartil bawah, kemudian Q2 itu artinya kuartil tengah, Q3 artinya kuartil atas. Mencari kuartil juga akan mencari kuartil data tunggal dan kuartil data kelompok. Bagaimana cara mencari kuartil untuk data tunggal? Rumusnya seperti ini. QI atau QI ini bisa diganti dengan Q1, Q2, atau Q3. Karena kita tadi memiliki 3 kuartil ya, ada kuartil 1, 2, dan 3, I-nya boleh diganti bisa 1, bisa 2, bisa 3. Kalau di sini I-nya 1, maka nanti I yang di sini rumusnya juga kita ganti dengan 1. Kalau yang mau dicari itu kuartil 2, berarti nanti I-nya diganti dengan 2, kuartil 3, berarti I-nya diganti dengan 3. Untuk data tunggal, kita bedakan nanti ada data ganjil, ada juga data genap. Cara mencari kuartilnya berbeda. Ketika data tunggal tetapi datanya berjumlah ganjil, ada berapa di sini? Misalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 angka ya, artinya ini ganjil. Maka nanti cara mencari kuartilnya akan berbeda ketika datanya itu jumlahnya genap. Nah, ini kan jumlahnya genap 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bagaimana cara mencari Q1, Q2, dan Q3-nya? Langkah-langkahnya yang pertama kita menentukan dulu Q2-nya. Untuk data ganjil, Q2 itu kan bagian tengah-tengah. Maka dari banyaknya data, dari ada 7 data, tengah-tengahnya berarti data ke-4 ya. Data keempat ini kita jadikan sebagai Q2 atau mediannya. Kemudian ketika kita akan mencari langkah yang kedua, menentukan Q1 dan Q3-nya. Q1-nya maka dari 2 sampai dengan 5, 2 sampai dengan 4 kita bagi lagi. Ini jadi Q1, dari 6 sampai 10 kita cari data tengahnya, maka ketemu Q3. Kalau jumlahnya ganjil itu pas ya, 3, 5, 7. Sekarang kita bedakan data genap. Data genap sama langkah pertama menentukan Q2. Nah, Q2-nya ini karena jumlahnya itu ada 8, tengah-tengahnya berarti kan data yang berada di urutan ke-4 dan ke-5. Maka cara mencarinya kita jumlahkan data ke-4 dan data ke-5-nya. 5 plus 6, kemudian kita bagi menjadi 2, maka ketemu 5,5. Maka Q2-nya adalah 5,5. Kemudian yang ini, untuk mencari Q1, maka kita bagi 2 lagi, ruas yang sebelah sini. Ketemulah 3 ditambah 4 dibagi 2, ketemu 3,5. Dan Q3-nya, maka kita cari ruas yang bagian kanan ini, terletak data yang di sini ya, maka kita jumlahkan 7 ditambah 9 dibagi 2 sama dengan 8.
Syarat mencari kuartil, jangan lupa tadi datanya harus diurutkan terlebih dahulu dari yang terkecil ke yang terbesar. Oke, kemudian yang kedua, mencari kuartil data kelompok. Untuk rumus mencari kuartil data kelompok itu seperti ini. I-nya tinggal diganti dengan boleh I1, tinggal yang ditanyakan ya, kalau kuartil pertama berarti nanti 1, kuartil kedua berarti 2, kuartil ketiga berarti diganti 3. Untuk data kelompoknya itu misalkan kita memiliki interval kelas seperti ini, kelas-kelas dari 40 sampai 45, bagaimana sih cara mencari kuartil data kelompoknya? Maka langkah yang kita lakukan yang pertama, menentukan jumlah frekuensi dari datanya. Di sini ada data frekuensinya, maka kita jumlahkan semuanya. 2 ditambah 4 ditambah 5 tambah 12 tambah 8 tambah 9, ketemu jumlahnya adalah 40. Maka N-nya adalah 40. Kemudian langkah yang kedua, menentukan kelas kuartil. Bagaimana sih cara mencari letak kelas kuartil? Maka kita cari dengan menggunakan frekuensi kumulatif. Artinya kita buat tabel dulu, kelas frekuensi yang pertama kan 2, maka ini jadinya 2. Kemudian yang sebelah sini kenapa kok jadi 6? 6 itu hasil dari 2 ditambah 4. Kemudian kenapa 11? Tadi 2 tambah 4 kan 6, ditambah 5 hasilnya 11. Kemudian ini dari sini ditambah 12, 11 tambah 12 ketemu 23, 23 ditambah 8 ketemu 31, 31 ditambahkan 9 ketemu 40. Pasti frekuensi kumulatif itu bagian paling bawah atau kelas tertingginya itu adalah jumlah frekuensinya. Nah, ketika kita sudah mendapatkan frekuensi kumulatif dari masing-masing kelas, maka kita bisa menentukan yang pertama letak Q1. Cara mengetahui letak Q1-nya itu di kelas yang mana, maka kita masukkan Q1 sama dengan 1/4 dikali dengan N. N-nya kan ada 40. 1/4 dikali 40 ketemu 10. Kemudian kalau Q2, maka ini kan Q1. Maka ininya ganti dengan yang bagian atas kita ganti dengan 1. Kalau Q2, maka bagian yang atas ini kita ganti dengan 2. 2/4 kalikan N-nya berapa? 40. Maka ini 2/4 kan sama saja dengan setengah, kalikan 40, hasilnya berapa? 20. Kemudian yang letak Q3-nya 3/4 diganti 3/4, kalikan N-nya 40, ketemulah 30. Letak Q1 ini ganti dengan 1, letak Q2 ganti dengan 2, ini 3, maka yang bagian atas kita ganti dengan 3. Nah, sekarang letak Q1 itu 10 ya, maka inilah letak Q1 itu berada di 10 itu kan di sini ya, data yang berada di kelas yang frekuensi kumulatifnya 11. Kenapa kok nggak ngambil yang 6? Kalau 6 itu kan masih kurang dari 10, maka kita ambil yang di atasnya. Kalau ambil di atasnya itu boleh, tetapi ketika mengambil frekuensi kumulatif yang di bawahnya itu tidak boleh. Yang diminta 10 berarti masuk ke yang frekuensi kumulatifnya 11. Kemudian 20 itu letaknya di mana? 20 itu letaknya di 23. Kenapa nggak ngambil 11? Karena kalau 11 itu masih kurang. Kemudian letak Q3-nya di mana? 30. 30 itu berarti di mana? 30 itu berada di 31. Yang frekuensi kumulatifnya itu di 31. Karena kalau kita ngambilnya di 23 itu masih kurang. Setelah kita mengetahui letak Q1, Q2, dan Q3-nya, kita lanjutkan langkah berikutnya, yaitu menentukan tepi bawah kelas kuartil. Tepi bawah kelas kuartil, kita lihat letak Q3 kan di sini. Kelasnya yang mana? 50 sampai 54. Maka kita cari tepi bawah dari kelas 50 sampai dengan 54. Kita lihat batas bawahnya 50. Cara mencari tepi bawah, maka kelas yang kita maksud ini bagian bawahnya kan 50 dikurangi dengan 0,5 ketemu 49,5.
Kemudian tepi bawah kelas yang Q2, maka di sini 55 dikurangi 0,5 ketemu 54,5. Tepi bawah kelas kuartil ketiga, di sini bagian bawahnya 60, berarti 60 dikurangi 0,5 ketemu 59,5. Setelah kita menentukan tepi bawah dari masing-masing kelas, maka langkah selanjutnya kita akan mencari panjang kelas. Cara mencari panjang kelas itu bagaimana sih? Cara mencari panjang kelas itu kita tinggal mengurangkan batas bawah dari kelas atasnya dikurangi dengan kelas sebelumnya. Kalau di sini batas bawahnya 45 dikurangi dengan sebelumnya 40. Berarti nanti panjang kelasnya adalah 5. Kamu boleh bagian yang sini 65 kurangi 60, ketemunya 5 juga. 60 kurangi 55, pasti ketemunya 5 juga. 50 kurangi 45, ketemu 5 juga. Nah, kalian yang harus dibedakan, kalau hanya bicara batas bawah, maka yang bagian sini ya. Tetapi ketika yang diminta tepi bawah, itu adalah batas bawahnya dikurangi dengan 0,5. Bedakan antara batas bawah dengan tepi bawah. Kalau tepi dikurangi 0,5. Kedua, mencari panjang kelas itu boleh kalian menghitung secara manual 40, 41, 42, 43, 44, kan ada 5. Nah, panjangnya 5. Boleh cara dicacah secara manual, boleh juga kalian mengurangkan antara batas bawah kelas di atasnya dengan di bawahnya. Setelah kita bisa mencari panjang kelas, maka kita dapat mencari Q1, Q2, dan Q3-nya dengan memasukkan ke rumus ini. QI, maka yang akan kita cari terlebih dahulu misalkan kuartil 1. Maka kita ganti I-nya dengan 1. Tepi bawah kelas yang pertama berapa? 49,5. Maka di sini diganti dengan 49,5, kemudian 1/4 dari N berapa? 1/4 dari 40 ketemunya 10, frekuensi kumulatifnya sebelumnya berapa? 6, maka di sini 6 per bagian frekuensi dari kelas yang Q1, letak kelas Q1, frekuensinya berapa? 5, kalikan panjang kelas. Lalu kita hitung Q1 sama dengan ketemulah 53,5. Sekarang kita mencari Q2. Nah, Q2 ini masukkan tepi bawahnya berapa? Tepi bawah kelas kedua itu 54,5. Tulis di sini 54,5 ditambah dengan harusnya di sini kan 1/4 N. Karena di sini I-nya itu 2, Q2, maka yang bagian atas ini ganti dengan 2. 2/4 kalikan N, tadi ketemunya 20, dikurangi dengan frekuensi kumulatif sebelum kelas, letak kelas Q2, ketemunya kan 11. Maka kurangi 11 per frekuensi di kelas Q2. Frekuensinya berapa? 12 kalikan panjang kelasnya 5, ketemulah 58,25. Kemudian Q3. Q3-nya letak kelas tepi bawah kelas ketiga itu 59,5. Kemudian 3/4 N-nya ketemunya 30 dikurangi 23. 23 itu kan frekuensi kumulatif sebelum letak kelas Q3. Ketemu 23, frekuensi di kelas Q3-nya itu 8, kalikan 5 ketemu 63,88. Ini nanti kalian hitung pasti ketemunya 58,25, yang ini ketemunya 63,88. Yang ketiga, jangkauan interkuartil. Apa sih jangkauan interkuartil itu? Jangkauan interkuartil adalah selisih antara kuartil ketiga dengan kuartil pertama. Jadi kalau kita sudah bisa mencari kuartil ketiga, bisa mencari kuartil pertama, maka jangkauannya bisa kita cari dengan mudah dengan cara tinggal mengurangkan saja.
Tadi dari data contoh yang kuartil tadi, maka kita bisa mencari jangkauannya. Misalkan di sini tadi kita memiliki 2,345 dan seterusnya. Ini sudah kita cari Q1, Q2, dan Q3. Tadi didapatkan Q1-nya 3, Q2-nya 5, Q3-nya adalah 7. Maka dapat dengan mudah kita ketahui jangkauannya. Jangkauannya tinggal dikurangi saja. Jangkauan sama dengan Q3 kurangi Q1, Q3-nya itu 7, Q1-nya 3 dikurangkan, ketemu 4. Maka jangkauan dari data yang A itu hasilnya 4. Kemudian untuk data yang B, ini jangkauannya ketemu 8 kurangi 3,5, hasilnya adalah 4,5. Sama untuk data yang frekuensi kelompok, data berkelompok, ini tadi sudah kita cari ya, kita sudah mendapatkan Q1, Q2, dan Q3-nya. Untuk mencari jangkauannya, kita tinggal mengurangkan saja. Jangkauan atau H ini kenapa sih kok simbolnya H? H itu artinya hamparan. Jadi jangkauan interkuartil itu nama lainnya adalah hamparan. Kenapa kok di sini simbolnya adalah H? Jadi jangkauan interkuartil sama saja dengan hamparan, Q3 kurangi Q1, Q3-nya 6, 3,88 kurangi 5, 3,55, maka ketemulah hanya itu 10,38 hamparan atau jangkauan interkuartil dari data kelompok ini adalah 10,38. Jadi, kalian dapat menentukan jangkauan interkuartil dengan mudah jika mencari Q1, Q2, dan Q3-nya sudah paham. Kalau kalian tidak ada kendala di menentukan kuartil ketiga ini, 1, 2, 3 ini, maka hamparan atau jangkauan interkuartilnya bisa kalian dengan mudah dipelajari. Sekarang, apakah kalian sudah bisa? Yang pertama, menentukan jangkauan dari data tunggal maupun data kelompok. Yang kedua, apakah kalian sudah bisa menentukan kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3 dari data tunggal maupun data kelompok. Dan yang ketiga, apakah sekarang kalian sudah bisa menentukan jangkauan interkuartil dari data tunggal maupun data kelompok? Jika ketiga pertanyaan ini sudah kalian jawab sudah, maka kalian sudah tuntas di bab ini dan siap melanjutkan ke subbab berikutnya. Sampai jumpa di subbab berikutnya, kita akan belajar tentang box plot. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.